Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun berada ya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi mengenai struktur kosakata. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa linguistik modern didominasi oleh struktur atau aliran strukturalisme. Bapak linguistik modern yaitu Ferdinand de Saussure mengemukakan konsep bahasa sebagai suatu kesat atau keseluruhan, yaitu suatu sistem yang terorganisasi dengan baik dari unsur yang saling bergantung. Maka dari itu, linguistik modern berupaya untuk menentukan struktur unik dari setiap idiom atau pola mendasar yang berbeda dari satu bahasa ke bahasa yang lain, bahkan dari satu periode ke periode yang lain dalam sejarah penggunaan bahasa. Pendekatan struktural dapat diterapkan dengan baik pada kajian fonologi, morfologi, dan juga sintaksis. Namun, penerapannya pada kosakata atau pada kajian semantik memunculkan sedikit persoalan. Nah, apabila kita bandingkan jumlah fonem dan juga jumlah kosakata. Pada bahasa Indonesia, fonemnya ada 28-30, sedangkan kosakatanya sudah mencapai angka 100.000 lebih. Nah, maka timbul pertanyaan, apakah pendekatan struktural ini dapat diterapkan pada pengkajian kosakata? Apakah bisa kita mengorganisasi jumlah kosakata yang jumlahnya ada 100.000 lebih itu tadi? Nah, ada yang berpendapat bahwa kita harus membedakan sisi struktural dan juga sisi semantik dari bahasa. Nah, bila kita meyakini pendapat tersebut, maka dapat dianggap bahwa semantik itu tidak memiliki struktur. Padahal sebenarnya semantik itu hanya tidak memiliki sejenis struktur yang sama seperti yang kita temukan pada sistem fonologi dan juga sistem gramatika. Upaya untuk menemukan struktur kosakata atau mengorganisasi kosakata itu terus dilakukan. Dan pada umumnya upayanya terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu yang pertama bidang kata-kata tunggal yang di dalamnya ada asosiasi makna yang disampaikan oleh Ferdinand de Saussure dan juga konsep medan asosiatif yang disampaikan oleh Charles Bowley. Kemudian ada juga bidang konseptual, yang di dalamnya ada teori medan makna yang disampaikan oleh Profesor Jost Trier. Dan yang berikutnya ada bidang kosakata, yang di dalamnya ada stilostatistik, sistem konsep, tipologi makna, dan juga thesaurus. Yang pertama yaitu bidang kata-kata tunggal. Ferdinand de Saussure mengungkapkan bahwa suatu kata tertentu merupakan pusat dari suatu rumpun atau konstelasi, yaitu suatu titik di mana kata-kata yang tak terbatas jumlahnya terkoordinasi secara memusat. Apabila kita ilustrasikan pendapat atau konsep ini akan menjadi seperti berikut ini. Pada gambar, pada bagan, terdapat kata pengajaran yang bertugas sebagai pusat dari konstelasi. Nah, kemudian di bawahnya ada kata mengajar, ada kata pelatihan, ada kata pelayaran, dan juga kata peran. Ada jaring pertama yang terbentuk atas kata mengajar dan kata-kata yang ada di bawahnya. Nah, jaring pertama ini terbentuk karena memiliki kesamaan makna dan kesamaan bentuk. Kemudian pada jaring berikutnya yang dibentuk oleh kata pelatihan dan berbagai kata di bawahnya itu terbentuk atau terkoordinasi karena memiliki kesamaan makna. Pada jaring ketiga yang dibentuk oleh kata pelayaran dan berbagai kata di bawahnya itu terkoordinasi karena memiliki kesamaan bentuk, di mana berbagai kata ini sama-sama mendapat imbuhan berupa prefiks pe dan juga sufiks an. Maka dari itu, semuanya pada jaring ini memiliki kesamaan bentuk. Dan jaring terakhir yang dibentuk oleh kata peran dan berbagai kata di bawahnya itu terkoordinasi karena memiliki kesamaan kebetulan. Nah, pada kasus ini kesamaan kebetulannya berupa sama-sama memiliki suku kata terakhir yaitu suku kata an. Konsep asosiasi makna yang disampaikan oleh Ferdinand de Saussure kemudian dikembangkan oleh muridnya yang bernama Charles Bowley. Charles Bowley mengungkapkan bahwa medan makna adalah suatu jaringan asosiasi yang rumit berdasarkan pada kesamaan, kontak, dan hubungan-hubungan asosiatif dengan penyebutan satu kata. Apabila diilustrasikan akan menjadi seperti berikut ini.
Nah, jadi ada satu kata yang menjadi pusat, yaitu pada contoh ini adalah kata sapi. Kemudian di sekelilingnya membentuk lingkaran, membentuk diagram yang berisi kata-kata yang memiliki asosiasi dengan kata pusat, yaitu kata sapi. Di mana ada kata kerbau, bajak, tanduk, kekuatan, dan juga rumput yang memiliki asosiasi dengan kata sapi. Yang kedua yaitu bidang konseptual. Ada yang mengatakan bahwa teori medan makna yang disampaikan oleh Profesor Jastriar ini merupakan puncak keberhasilan dari pengorganisasian kosakata menurut bidang konseptual. Nah, buah pikiran de Saussure, Pauli, Humboldt, Weisgerber, dan juga R.M. Meyer menjadi inspirasi utama Profesor Jastriar dalam pengembangan teori medan makna. Profesor Jastriar mengungkapkan bahwa vokabulari sebuah bahasa tersusun rapi dalam medan-medan. Dan dalam medan itu, setiap unsur berbeda didefinisikan dan diberi batas yang jelas, sehingga tidak ada tumpang tindih antar sesama makna. Berikut ini merupakan contoh dari penerapan teori medan makna yang disampaikan oleh Profesor Jastriar. Jadi ada kata pandai yang kemudian di bawahnya terdapat kata-kata yang memiliki konsep serupa dengan kata pandai. Yang berikutnya yaitu pengorganisasian kosakata berdasarkan bidang kosakata. Pada bidang kosakata ada istilah stilostatistik, yaitu penggunaan statistik untuk mengkaji struktur kosakata. Namun ada yang meragukan pendekatan atau metode ini, maka dari itu kemudian muncullah sistem konsep dan juga tipologi makna. Dan seiring berjalannya waktu, peneliti terus mencari bagaimana konsep itu diorganisasi. Dan kemudian muncullah tesaurus atau kamus tesaurus yang disampaikan oleh Roget sekitar 1 abad yang lalu. Bahasa bersifat dinamis, maka dari itu kosakata pasti akan terus bertambah seiring dengan kemajuan zaman dan berkembangnya masyarakat. Pengorganisasian kosakata penting untuk dilakukan dalam rangka memperkaya khasanah semantik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatian teman-teman, dan mohon maaf bila mana dalam saya menyampaikan masih banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.